negara tetangga kita, Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, akan mendaftarkan kebaya menjadi warisan tak benda ke UNESCO. Indonesia tidak diajak. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah? Apakah kita harus nimbrung dengan mereka padahal kita tidak diajak? Dan yang paling penting, ini saya sampaikan kepada seluruh perempuan di Indonesia, yakinlah bahwa kebaya itu adalah busana nasional khas bagi perempuan Indonesia, bukan milik negara lain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu beredar di media bahwa negara tetangga kita, Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, akan mendaftarkan kebaya menjadi warisan tak benda ke UNESCO. Indonesia tidak diajak. Mereka mendaftarkan ke UNESCO secara multinational nomination atau joint nomination. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah? Apakah kita harus nimbrung dengan mereka padahal kita tidak diajak? Apakah kita harus bertahan, mempertahankan marwah dan kehormatan jati diri bangsa Indonesia bahwa kebaya sejatinya adalah busana khas perempuan Indonesia? Jujur, saya memilih yang terakhir. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kebaya itu adalah warisan nenek moyang kita dan merupakan kreasi dan inovasi leluhur kita yang harus kita lestarikan. Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang kebaya. Jauh lebih panjang dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia maupun Thailand. Mereka mungkin memang ada kebaya, tapi lebih sering menggunakan baju kurung. Baju kurung itu adalah baju khas atasan perempuan dengan bukaan di belakang. Sedangkan kebaya ini adalah atasan perempuan dengan bukaan depan. Indonesia mempunyai ragam kebaya di seluruh Nusantara. Mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan, Manado, sampai seluruh daerah yang lain. Kita sangat kaya dengan kebaya. Apakah ini busana asli Indonesia? Pertanyaan saya sekarang, kalau ada yang mengatakan, oh kebaya bukan busana asli Indonesia, saya mau tanya, adakah busana asli suatu bangsa? Busana ini adalah hasil inovasi dari nenek moyang, hasil perpaduan budaya, akulturisasi berbagai budaya itu di mana-mana terjadi. Coba lihat busana Korea, mirip kan dengan Jepang? Pasti ada pengaruhnya. Nah, kalau kita melihat sejarah mulai abad ke-15, kebaya sudah menjadi pakaian sehari-hari perempuan Indonesia. Bahkan Ibu Kartini di awal abad 20 sudah menggunakan kebaya untuk busana sehari-hari. Makanya dikenal dengan busana Kartini atau kebaya Kartini. Ada lagi kebaya Kutu Baru dan mungkin kebaya-kebaya di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, di Manado, banyak sekali ragam kebaya. Jadi ini yang ingin saya sarankan kepada komunitas kebaya di Indonesia, jangan pantang menyerah.
kita harus tetap teguh berproses untuk mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO secara single nomination. Itu saran saya. Nah, caranya seperti apa sekarang? Yang pertama, saran saya kepada pemerintah maupun komunitas kebaya di Indonesia dan pegiat budaya, yang pertama, galakkan dan sosialisasikan penggunaan kebaya untuk pakaian perempuan Indonesia sebanyak mungkin, sespektakuler mungkin, dimanapun. Bayangkan kalau kita menggalakkan, menggaungkan kebaya di seluruh Nusantara, kita mempunyai 38 provinsi sekarang, masing-masing provinsi mengerahkan 1.000 saja. Kita sudah mendapatkan 38.000 perempuan berkebaya. Dan itu kalau dilakukan serentak, itu luar biasa. Belum lagi kalau kita melibatkan berbagai kota di Indonesia. Kita mempunyai lebih dari 500 kabupaten kota di Indonesia. Kalau satu kota 1.000 saja, itu sudah 1,5 juta orang memakai kebaya di Indonesia. Ini menurut saya salah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebaya itu memang busana khas perempuan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus sesegera mungkin menetapkan kebaya sebagai busana nasional khas perempuan Indonesia dan menetapkan Hari Kebaya Nasional. Ini penting untuk menunjukkan kepada dunia dan UNESCO bahwa Indonesia sudah nguri-nguri warisan leluhur dengan menetapkan busana kebaya sebagai Hari Kebaya Nasional. Sahabat Indonesia, saya ingin cerita sedikit saja. Memang tidak apple to apple, tapi mungkin ini menginspirasi kita semua. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri memperebutkan status Gunung Kelut. Ini masuk wilayah Kediri atau masuk wilayah Kabupaten Blitar. Rame sampai ke Menteri Dalam Negeri, sampai ke MA, sampai ke pengadilan. Hasilnya dimenangkan oleh Kabupaten Kediri. Kenapa? Karena Kediri dari dulu sudah memakai logo daerah Kabupaten Kediri dengan logo Gunung Kelut. Ini contoh. Yang kedua, kenapa kita kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan yang kita berseteru dengan Malaysia? Karena apa? Karena Malaysia sudah jauh-jauh waktu mengempowering semua potensi di Ligitan dan Sipadan, dan kita belum berbuat apa-apa. Nah, dari contoh kecil ini saya ingin menjadi inspirasi agar pemerintah Indonesia untuk sesegera mungkin menetapkan Hari Kebaya Nasional dan menetapkan kebaya sebagai busana nasional perempuan Indonesia. Agar dunia tahu kita jauh melangkah beberapa langkah dibandingkan negara tetangga. Ini penting. Jangan kita menyerah, jangan kita seolah-olah bertabrakan, ada yang ingin single nomination, ada yang ingin joint nomination. Kenapa mau joint nomination dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei? Wong kita tidak diajak kok. Kita harus mempunyai harga diri sebagai bangsa. Dan kenyataannya kebaya jauh mempunyai sejarah panjang di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Sahabat Indonesia, ini yang perlu kami sarankan. Untuk itu kami mohon semua komponen bangsa, pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, untuk bersatu padu dengan komunitas budaya, komunitas kebaya, untuk sesegera mungkin menetapkan Hari Kebaya Nasional. Nah, hari apa yang ditetapkan? Silahkan saja dibicarakan secara cepat,
Jangan terlalu banyak diskusi, jangan terlalu banyak kajian, kita kehilangan waktu, kita kehilangan momentum. Ada wacana, oh mungkin tanggal 24 Juli saja, di mana pada waktu itu Presiden Soekarno 24 Juli tahun 1964 pada Kongres Kowani mengatakan kebaya sebagai busana nasional. Nah, tidak ada masalah, itu bagus-bagus saja. Yang penting harus gerak cepat. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek harus menjadi ujung tombak untuk mengempowering dan mendorong penetapan Hari Kebaya Nasional. Karena ini berproses, kita jangan habis dengan birokrasi di antara kita sendiri. Segera ajukan ke Kementerian Sekretaris Negara dan diproses. Komunitas kebaya, komunitas budaya harus bersatu padu untuk fokus pada penetapan Hari Kebaya Nasional ini. Setelah itu kita berproses untuk mendaftarkan ke UNESCO atau dilakukan secara simultan. Strategi ini saya kira perlu dilakukan sesegera mungkin agar kita bisa menyelamatkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Menyelamatkan kebaya sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Dan sudah pasti akan didukung oleh semua pihak. Dengan tidak menafikan pakaian adat yang lain di Nusantara, tetap kebaya ini adalah busana yang paling banyak digunakan oleh perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sahabat Indonesia, ini saran saya sebagai pegiat budaya agar kita tidak udrek berdiskusi, udrek berhadapan satu sama lain di internal kita, sedangkan negara lain sudah jauh melangkah ke depan. Jadi demikian saran saya. Saya ulangi, satu, lakukan sosialisasi secara serentak pemakaian kebaya oleh perempuan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Kalau perlu setiap bulan sekali ada hari Selasa berkebaya, ini harus dilaksanakan. Yang kedua, harus sesegera mungkin menetapkan kebaya sebagai busana nasional sekaligus menetapkan Hari Kebaya Nasional. Lakukanlah dengan cepat, jangan sibuk dengan proses, jangan sibuk dengan kajian-kajian. Kita sudah terlalu banyak kajian, tinggal memformulasikan saja, tinggal gerak cepat. Jangan sampai kita ketinggalan oleh negara lain. Dan yang paling penting, ini saya sampaikan kepada seluruh perempuan di Indonesia, yakinlah bahwa kebaya itu adalah busana nasional khas bagi perempuan Indonesia, bukan milik negara lain. Keyakinan ini penting agar kita bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita kita kebaya diakui sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Ini proses, ini saran saya dan mohon mari kita bersama-sama melaksanakan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, dan semua komunitas kebaya di Indonesia. Yang paling penting, jaga soliditas sesama komunitas kebaya, komunitas budaya. Jangan kita berhadapan-hadapan satu sama lain. Kita harus mempunyai sikap yang sama, posisi yang sama, mempunyai tujuan yang sama agar kebaya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan kita akan mengajukan secara single nomination. Ini harga diri bangsa Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia. Salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskal.